dari kelompok 2. Saya Fitri Aryani sebagai pembawa acara dan teman saya dengan Ima. Di sini kita mau belusukan nih ke pasar Ciawi. Rencananya kita di sini mau tanya-tanya sedikit mengenai pedagang yang ada di sini. Kita mau tanya-tanya lagi tentang keadaan pasar Ciawi ini. Nah, betul banget. Jangan lama-lama, kita langsung masuk aja yuk. Let's go. Halo teman-teman, sekarang kita lokasinya berada di Pasar Ciawi. Sekarang kita ada di salah satu pedagang. Oke teman-teman, sekarang aku sudah bersama salah seorang pedagangnya, yaitu Oke Pak, kenalan dulu boleh? Ya, dengan Bapak Bapak Ahmad ya. Di sini Ima mau sedikit bertanya nih Pak mengenai pasar, biar kita juga anak muda tahu nih mengenai pasar Ciawi ini. Yang pertama itu Ima pengen tanya, Bapak kan dagang di sini ada pete ya Pak ya. Kenapa nih Bapak lebih milih dagang pete? Kenapa nggak kayak yang lain ada tahu mungkin atau daging gitu? Ya, ngambil dagang pete sama ikan ini secara logikanya itu belanjanya supaya rada ringan aja, nggak makan waktu itu. Ya bisa istirahat. Biasanya kalau lagi muda mah belanja malam kadang, ini mah ada banyak yang ngirim gitu. Oh gitu. Terus yang kedua Ima ada pertanyaan lagi nih Pak, berapa nih kira-kira omset Bapak yang biasa Bapak dapat nih? Sekarang mah omsetnya lagi menurun, di tahun-tahun juga sambil menurun. Ya keadaan konsumennya lagi menurun belanjanya. Oh gitu. Sejak kapan nih kira-kira Bapak dagang ini? Ya ada gitulah, sekitar 15 tahunan. Pertama kalinya Bapak buka usaha ini, apakah Bapak kerja sendiri atau Bapak modalnya mungkin dibantu orang apa gimana? Ya modal sendiri, ini usaha sendiri aja. Oh, usaha sendiri nggak tanpa bantuan orang ya Pak ya? Enggak. Nah untuk modal sendiri ini Bapak awal mulanya keluar modal berapa nih Pak? Ya keluar modal di sini sekitar 500-an itu tadi. 500-an ya Pak? 500 ribuan. Untuk sampai saat ini ya. Bapak jualan dari jam berapa aja nih Pak? Jualan dari jam 6 sampai jam 4 gitu. Bapak ini kalau dagang biasanya sendiri begini atau kadang suka ada yang bantu Pak? Sini keluarga mungkin anak? Kadang-kadang itu ada yang bantu, kadang-kadang enggak. Pernah nggak Bapak kepikiran untuk buka usaha lain mungkin gitu? Ya kalau kepikiran ada itu. Tapi kan secara modalnya gitu yang nggak ada. Ini kalau dagang kayak gini nih, kayak pete Pak, habis terus gak nih kira-kira? Jujur sekarang mah nggak bakalan habis. Satu ikan juga nggak habis, sekarang mah lagi sepi pasarnya. Oh karena emang lagi sepi ya Pak? Ikan juga masih utuh ikan juga. Ini Bapak jual petenya ini gimana Pak? Satu ikat begini apa gimana? Jual gini ya. Oh, satu papan gini ya. Ini berapa nih Pak jualnya? Ini bagaimana yang bagus, yang jelek ya. Kalau yang bagus ya 2,5. Yang bagus kayak gimana nih Pak? Yang bagus? Ya habis kalau seperti gini ini 2,5. Oh ini 2.000 satunya, satu gini ya. Ini tergolong bagus apa jelek nih Pak? Itu keduanya. Sama ya ini juga ya Pak ya. Makanya dipisah-pisah gini biar kelihatan bagus dan jeleknya ya Pak ya. Kalau untuk keuntungan gimana Pak? Ya kalau keuntungan sekarang mah kadang-kadang ya dipikirin nombok, kalau sekarang mah nggak ada keuntungan. Oh gitu Pak, sekarang bisa nombok gitu ya, karena emang kalau lagi sepi ya kita nombok gitu ya. Iya. Kalau lagi rame, nah baru ada keuntungan. Kalau yang buat beli pete di sini kan biasanya ada tuh Pak orang, istilahnya orang yang menengah ke atas nggak mau belanja ke pasar. Tapi kalau dari Bapak yang jualan di sini, Bapak lihatnya gimana nih? Yang beli pete Bapak di sini tuh orang dari kalangan mana aja atau emang orang yang kalangan menengah ke bawah aja? Kalau kalangan menengah ke bawah itu yang belanja tiap hari. Kalau yang kadang-kadang yang menengah ke atas itu hari-hari tertentu. Sekarang waktu hari seperti hari ini hari Sabtu, kadang hari Minggu itu kadang-kadang ada yang menengah ke atas, yang menengah ke bawah dari biasa gitu. Bapak milih lokasinya tuh di sini kenapa nih? Kan di sini juga sebelah ada dagang pete. Ini mal apa ya istilahnya, ini kan jualannya jadi dulu, ini dikasih jatah di sini. Oh dapat jatahnya emang di sini. Tempatnya di sini kan maksudnya agak lebih bawah gitu ya Pak ya. Itu biasanya orang kejangkau nggak buat ke sini? Orang lebih mengutamakan yang depan-depan aja gitu. Kalau soal konsumen itu kan, kalau konsumen itu selalu milih yang jualan, jadi keliling gitu konsumen. Gitu. Dan lagian juga biasanya kalau orang beli itu kalau udah ngelihat satu yang bagus, dia bakal balik ke situ lagi, benar nggak Pak? Emang iya gitu. Dagangan Bapak ini harganya lebih murah nggak dari pedagang lain kira-kira? Kalau soal jualan, kita harus bisa mengurus barangnya aja, harus bisa
bagaimana bagusnya gitu, mengatur-atur barang gitu. Kalau harga sih sama itu. Oh, kalau harga sama. Jadi yang kita perbagus di sini adalah kualitas dari barang kita ya, Pak ya. Ya. Oke, segitu pertanyaan kita untuk Bapak Ahmad di Pasar Ciawi ya, Pak ya. Semoga dagangannya selalu laku ya, Pak ya. Tapi yang namanya bisnis kita pasti ada untung rugi, apalagi kayak sekarang untuk cuaca lagi begini mungkin Bapak lagi sepi ya, Pak ya. Terima kasih ya, Pak, atas kerjasamanya untuk memenuhi kebutuhan tugas kita di kampus ya, Pak ya. Terima kasih Pak Ahmad. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke pedagang kedua di Pasar Ciawi. Kita kunjungi pedagang daging di sini. Oke, sebelum kita tanya-tanya, kita kenalan dulu yuk sama yang punya jualannya. Oke teman-teman, di sini aku mau kenalan lagi nih sama pedagang kedua kita. Boleh kenalan dulu Pak? Teddy. Siapa? Teddy. Bapak Teddy di sini ya. Pak Teddy, sini sebelumnya Ima mau tanya nih, Bapak kenapa nih memilih usaha atau dagangnya daging? Sebenarnya saya kerja, orang yang bukan punya sendiri. Terus kalau Bapak kerja di sini, ownernya orang mana? Asli saya orangnya. Orangnya orang Pelabuhan Ratu saya. Oh gitu. Kalau owner yang punya? Orangnya orang dekat Rancamaya sih. Tapi sering ke sini ownernya? Sering. Ke sini. Kalau untuk yang kerja di sini berapa orang ya, Pak? 2 orang. 2 orang. Itu pegawai semua. Ya. Di sini omset biasanya berapa, Pak? Omset biasanya nyampe sekitar 45 juta sehari. Sehari 4.500.000 sehari. Untuk omset Pak Teddy ini berkisar 4.500.000 sehari ya. Itu udah termasuk daging dan ayam ya, Pak ya? Semua ya. Bapak kerja di sini pertama kalinya gimana tuh bisa sampai kerja di sini? Sebenarnya dulu sembako saya. Oh, sembako. Iya. Di pasar sini juga. Iya. Terus Udah sembako saya pindah ke jualan daging. Bapak kan sebelumnya sembako tuh. Untuk mengetahui cara Bapak mengolah daging segala macam itu Bapak dapat dari mana? Ya belajar aja liatin teman-teman. Bapak ini jualan dari jam berapa ke jam berapa, Pak? Dari 4:30 nyampe 3:30. Untuk modalnya sendiri Bapak tahu nggak berapa kira-kira? Sebenarnya modalnya cuma sebenarnya tempat aja yang modalnya. Kalau ini mah ntar dibayar sama ininya, ladangnya gitu. Jadi udah habis barangnya baru dibayar. Tempat ini Bapak ngabisin segini ya, Pak? Ini ukurannya berapa sih, Pak, kira-kira? Ini ukurannya 2,5. 2 meter. 2,5 meter. Nah, untuk sewa tempat berapa tuh, Pak, sebulan? Kalau ini nggak nyewa kan punya sendiri. Oh, punya Iya. sendiri. Pernah nggak sih Bapak berpikir abis ini Bapak mau punya toko ini sendiri gitu? Belum kepikiran sih. Justru cari tempatnya, lokasinya kan susah. Iya, betul. Kalau buat jualan doang nggak ada yang belanja percuma kan. Dalam sehari itu Bapak dibayar kerjanya gimana? Untungnya? Per hari gaji, digaji per hari ya. Mau berapapun omset? Iya. Terkecuali hari ramai seperti hari raya gitu kan beda lagi. Terus kalau untuk belanja daging dan ayam ini Bapak tahu nggak kemana ownernya belanja? Dikirim langsung ke sini dari Bogor. Kalau ayam dari Ciawi juga, kalau ayam ada daerah Tipar sana. Kalau dari segi pelanggan nih Pak, gimana nih? Yang rame-rame itu biasanya jam berapa tuh? Ramainya sekitar jam 6 sampai jam 9. Kalau untuk pelanggan tuh biasanya yang beli daging itu apa selalu orang yang menengah ke atas atau gimana Pak? Sebenarnya yang jualan kebanyakan mah, yang jualan bakso gitu kan. Kalau untuk harga daging sekilonya sekarang berapa Pak? Sekilonya kalau yang lokal itu 115.000 per kilo. Lokal. Ya, kalau impor 100. Kalau untuk dagangan Bapak sendiri nih, apa yang sebenarnya bikin dagangan Bapak tuh harusnya lebih laku dari yang lain? Utamanya barangnya bagus, itu aja sih. Sama pelayanan. Sama pelayanan, iya betul sekali Pak. Karena kalau pelanggannya banyak, pelayanannya nggak bagus juga sama aja ya Pak ya. Bapak tinggalnya gimana? Tinggalnya di dekat Amalia sana, Kampung Pendek. Tapi owner datang setiap hari? Tiap hari. Setiap hari. Jam berapa biasanya datangnya Pak? Datangnya sekitar jam 3, jam 4 subuh. Jam 3, jam 4 subuh. Nah itu daging yang udah bentuknya begitu, nanti pas ada pelanggan dulu baru dipotong atau boleh dipotong sebelum ada pelanggan? Ntar udah ada yang beli, baru dipotongin gitu. Oh, jadi kalau belum ada yang beli, biarin gitu aja? Udah gitu aja. Nah kalau untuk Bapak sendiri kerja di sini udah berapa lama? Udah 21 tahun. Kerja di sini? Iya, sama sembako. Oh sama sembako? Kalau sama sembako Kalau saya... sama daging ini aja? Daging ini pas 12 tahun. 12 tahun. Iya.
Terus kalau untuk daging kayak gini Pak, ini setiap hari ada aja yang beli pasti ya? Ada pasti. Terus selalu habis nggak yang dikirim setiap hari? Kalau Habis nggak? kalau habis enggak. Enggak. Ada yang enggak, ada yang habis ya tergantung ramai sepinya kan. Oh gitu. Nah kalau yang nggak habis tuh biasanya gimana Pak? Masukin freezer. Masukin freezer. Buat besok, ya. iya. Besok masih bisa dipakai? Bisa. Ayam juga sama? Ayam Pak, ya? sama. Nah kalau untuk ayam ini berapa Pak? Per ekor jualnya apa Per kilo. Per kilo ya. Untuk satu ekor ini biasanya sampai 1 kilo atau lebih? Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang pas. Apa gitu. Kalau untuk 1 kilonya berapa Pak? 1 kilo jual 34 sampai 35. 34, 35. Itu potongnya gimana? Itu tanpa kaki kepala gitu. Oh, tanpa kaki dan Iya. kepala itu beda lagi. Nah, Beda lagi. untuk kaki dan kepala yang Bapak sisihkan itu bisa dijual lagi apa Bisa. gimana? Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada Bapak Teddy di sini. Sebelumnya Ima ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Teddy nih udah bantu kita di sini ya Pak ya. Semoga jualannya selalu laku habis ya Pak ya. Nah, segitu wawancara dari kita di Pasar Ciawi. Dari wawancara yang kita lakukan tadi, kita jadi tahu nih perkembangan Pasar Ciawi dan beberapa pedagang di sini. Dan semoga bermanfaat buat kita. Sekian, terima kasih. Lihat dong, sendalnya. Iya. Atasnya dempul, bawahnya jepit.